Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman kali ini akan mengangkat judul Pelajaran di Rumah Duka. Nas firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Amin. Dalam renungan kami beberapa waktu yang lalu, saya ada menceritakan mengenai kunjungan kasih dan doa kita kepada seorang saudara yang sedang terbaring sakit. Ia menderita penyakit kanker usus, di mana kondisinya sudah sangat menurun. Berkali-kali ia kehilangan kesadaran, dan pada akhirnya, sehari sebelum saya take podcast ini, saudara yang kami kasih ini sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal kematian, tapi tidak ngomong soal kehidupan setelah kematian atau surga dan neraka ya. Dikatakan dari nas firman yang kita baca tadi, pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kita mau menarik pelajaran dari rumah duka ini. Jelas yang ada di sana ialah kesedihan. Orang yang tadinya sehat tiba-tiba terbujur kaku di dalam sebuah peti mati, dan semua keluarga yang mengasihi dia merasa kehilangan. Seakan-akan segala kebahagiaan, bahkan seluruh dunia ini sirna beserta kematian orang yang dikasihi. Tapi saya mengakui saudaraku, setiap kali saya pergi ke rumah duka, baik itu melayat atau menghadiri kebaktian penghiburan, melihat raut wajah dari anggota keluarga yang ditinggalkan dan suasana kusuk pada waktu itu membuat saya melihat diri saya sendiri. Bagaimana seandainya itu terjadi kepada saya? Seandainya saya yang terbaring kaku di dalam peti mati itu. Tentu istri dan anak saya akan merasa kehilangan. Keluarga besar kami juga pasti akan merasa berduka. Banyak kali di rumah duka kita akan menjadi lebih mudah untuk bertobat, karena kita akan ingat bahwa semua pencapaian kita itu akan berakhir di dalam peti itu. Walaupun firman Tuhan seolah memberikan patokan bahwa idealnya umur kita itu harusnya sampai umur 70, bahkan ditambah bonus 10 tahun jadi 80 tahun. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggal yang masih muda? Ada yang masih anak-anak, ada yang masih remaja, ada yang masih seumuran saya 30-40-an tahun. Tidak ada yang pernah tahu misteri kematian. Pepatah dunia berkata tidak seharusnya seorang ibu menguburkan anaknya. Tapi itu yang terjadi ketika ada salah satu nenek saya yang menguburkan anaknya laki-laki. Apakah saya takut kematian, saudara? Tidak, saya tidak takut kematian. Saya bahkan siap untuk dipanggil oleh Tuhan kapan saja. Saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan rumah bagi saya di surga sana. Rumah yang selesai loh ya. Bukan rumah seperti doktrin pendeta mata duitan yang berkata kalau kita nggak ngasih persembahan ke gereja, rumah kita nggak akan selesai. Yang saya takutkan dari kematian ialah saya takut orang-orang yang saya kasih itu kehilangan saya. Dan mereka berduka. Mereka bahkan terseok-seok dalam menjalani kehidupan. Itu yang saya takutkan. Apalagi kalau saya mengingat anak saya yang masih kecil. Karena saya pribadi adalah anak yang dibesarkan di dalam keluarga broken home. Saya tidak menikmati kasih seorang ayah. Saya takut kalau anak saya mengalami nasib yang sama. Ia besar tanpa kehadiran dan kasih sayang seorang bapak. Maka ada kalanya ketika malam tiba, istri dan anak saya sudah tertidur pulas. Saya berdoa di dalam hati dengan setengah menjerit di hadapan Tuhan sambil meneteskan air mata. Yang aku minta ialah umur panjang agar aku bisa mendampingi anak dan istriku sampai ia besar, sampai ia kuat, sampai ia mandiri, dan ia boleh memiliki kehidupan sendiri. Kalau saudara bilang bahwa sukacita atau kebahagiaan itu ialah nongkrong atau dugem di pub bersama teman-teman, mengendari mobil Ferrari atau Maserati, atau jalan-jalan ke luar negeri menunjukkan kemewahan hidup,
Bagi saya kebahagiaan itu ialah ketika saya di dalam kamar bersenda gurau dengan istri dan anak kami sambil ketawa cekikikan. Bagi saya pribadi itu adalah kebahagiaan yang gak bisa digantikan oleh apapun. Itu sebabnya saya selalu berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Berikan aku umur panjang Tuhan. Dan izinkan aku belajar hari demi hari menjadi pribadi yang baik. Meninggalkan cara hidup yang lama. Perlahan-lahan kebiasaan-kebiasaan buruk mulai ditanggalkan. Dan fokus kepada prioritas yang utama. Yakni membahagiakan keluarga dan mengasihi sesama tentunya. Refleksi yang seperti ini hanya bisa saudara dapatkan ketika saudara ada di rumah duka. Pengkhotbah 7 ayat 4 berkata, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap saudara boleh mendapatkan intisari dari pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, Kau sudah berbicara dan mengingatkan kami bahwa hidup kami singkat, hidup kami laksana uap yang sebentar ada tapi kemudian ia hilang dalam sekejap. Apapun kemegahan kami belajar bahwa yang paling utama, kami ingin membenahi hidup kami Tuhan. Agar ketika Tuhan datang untuk menjemput setiap kami siap. Orang-orang dan keluarga yang kami tinggalkan pun, mereka juga siap menerima kenyataannya. Tolong kami di sepanjang hari ini Tuhan, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Karena Kau memberkati pekerjaan dan usaha kami, warga rumah tangga kami pun ada di dalam naungan perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.